Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mulai video ini ya. Hai Ahok, saya lagi di Singapura, panas lihat gaya lu ngotot di semua medsos. Kamu kan komisaris, apalagi komisaris utama dengan gaji miliaran di Pertamina. Tugas komisaris adalah termasuk mengawasi pelanggaran yang sekecil apapun. Apalagi ini mega pelanggaran, benar-benar pelanggaran yang sangat besar. Sekiranya pun kamu tidak tahu, setidaknya kau harusnya mengatakan minta maaf kepada publik, terlepas dari apakah kau bersalah atau tidak. Tapi gayamu itu ngotot. Aduh, Ahok kamu ya. Malu dong, itu tugas kamu komisaris. Komisaris itu digaji untuk mengawasi, bahkan pencurian 1 sen pun. Ya, itu juga tidak boleh luput dari pengawasan komisaris. Ini contoh, apalagi ini mega proyek. Kalaupun kamu tidak tahu atau tidak bersalah, setidaknya kau mengatakan saya mengucapkan turut bersalah atau minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Lebih jantan lagi kalau kau mengembalikan semua gajimu. Ahok, jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Siapa sih lu di Indonesia ini, Ahok? Ngotot kayak apa lu? Lu gak ada apa-apanya kok. Ahok itu bahaya mulutnya. Nah, itu kita terus terang. Satu hari waktu dia kampanye dengan gubernur pertama dengan Pak Jokowi, setengah 12 datang di sini, di rumah ini rumah saya tinggal, minta perlindungan. Pak, saya minta tolong Pak, saya dilindungi. Kenapa? Dia pasal baru kampanye saya ngomong salah tentang agama, saya mau dikeroyok orang. Tapi karena itu saya bilang, saya ini anak buahnya Pak JK, ketua dewan masjid, dia aman. Saya bilang ini orang bahaya. Yang kedua bikin lagi masalah di pulau itu. Jadi bahaya kalau jadi gubernur. Bisa berkait semua orang soal agama. Tentu dengan kasus yang sedang didalami kejaksaan, kemarin saya meeting sama Pak Kejaksaan, ya Pak JA sebelum ke Magelang jam 11 malam itu. Bagaimana tentu kita apresiasi yang dilakukan kejaksaan, kita hormatin. Seperti dulu kita sama-sama kejaksaan, kasus Asabri, Jiwasraya, Garuda, kita berpartisipasi. Yang penting, kalau sama dulu juga yang Garuda, jangan sampai nanti ada kasus yang sama, akhirnya Garudanya bangkrut, tidak bisa terbang. Nah, kalau teman-teman ingat dulu, kalau sampai restrukturisasi itu gagal, ya, jangan bicara tiket turun hari ini, jumlah pesawatnya tidak ada. Nah, waktu itu penyelamatan Garuda juga memastikan Garuda tetap terbang lebih baik. Ya, terbukti hari ini lebih baik. Nah, sama di Pertamina sendiri, tentu kita akan review total. Seperti apa nanti bisa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan ke depannya. Ya, banyak yang bicara bagaimana peran SKK Migas, bagaimana peran Menteri SDM, bagaimana Menteri BUMN, bagaimana juga lain-lain. Nah, ini yang kita konsolidasikan, kita harus berikan solusi. Seperti yang Pak Presiden selalu bilang, antara menteri ini berkomunikasi. Dan insya Allah saya sama Pak Belil bisa kasih solusi ini. Ya, dan kita sama-sama petakan mana yang kita bisa lebih efisiensikan. Ya, ini ada holding, ada subholding. Seperti apa kita review. Ya, apakah ini mungkin ada 1-2 perusahaan yang harus dimergerkan supaya nanti antara kilang dan Patra Niaga tidak ada exchange penjualan. Ya, kita review, nggak apa-apa. Ini kan bagian dari improvisasi. Tetapi kalau kita lihat kondisi Pertamina keuangannya dulu dan sekarang itu jauh lebih baik. Pelayanannya lebih baik. Nah, apakah ada kasus-kasus? Saya rasa sama. ASDP juga ada kasus. Ya, tapi jangan sampai persepsinya bahwa ketika ada oknum, ada individu, akhirnya seluruh korporasinya itu dibilang tidak baik. Kita harus jaga loh. Pak Ahok, saya mau bertanya, Anda merasa berhasil atau gagal sebagai komisaris utama Pertamina 2019 sampai 2024 dengan adanya kasus korup terbesar di Pertamina yang merugikan negara hampir sebesar 1.000 triliun rupiah? Tolong jawab Pak Ahok. Kalian jangan anggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang anggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi tiru. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, mempenjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya, direksi.
Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Oke lah, keren lah Pak Ahok. Mungkin sebagian orang ada menganggap, oh Pak Ahok ini keren, buka-bukaan dan segala macam. Tapi menurut saya terlambat. Lebih saya apresiasi lagi kalau dulu dia pada saat Pak Ahok sebagai komisaris utama Pertamina buka-bukaan, berani beberkan semua. Kan kata dia punya data, rekaman, dan segala macamnya itu tentang oknum-oknum Pertamina, harusnya dibuka pada saat itu. Kalau sekarang terlambat lah. Negara sudah merugi banyak, masyarakat juga merugi, ya kan? Kok baru buka sekarang setelah Kejaksaan Agung menangkap semua oknum-oknum Pertamina yang korup itu, ya kan? Jadi masyarakat jangan salah kaprah. Yang harusnya mendapat apresiasi tinggi-tinggi dari kita masyarakat harusnya siapa? Ya Kejaksaan Agung yang sudah berhasil mengungkap dan menangkap seluruh pelaku dan pejabat-pejabat korup, ya oknum pejabat korup di Pertamina ini. Kalau tidak, lah emang Pak Ahok ngomong, nggak tahu juga kita. Mau Pak Ahok bilang dia hanya macan ompong, dia tidak berdaya, dia hanya komisaris bukan dirut, itu nggak ada urusan. Dia mestinya sebagai komisaris utama, sebagai pengawas, harusnya benar-benar menjalankan fungsinya, ya kan? Harusnya ketika dia menemukan ada yang salah, ya kan, ada yang tidak benar yang dilakukan oleh direksi ataupun perusahaan Pertamina, dia harus paling vokal untuk menentang itu semua. Agar apa? Agar dia menyelamatkan dari kerugian negara ataupun kerugian Pertamina. Lah kok baru ngomong sekarang? Telat bos. Buktinya nelayan Pak Khalid aja hanya nelayan biasa, ya, tidak punya sumber daya seperti Pak Ahok sebagai komisaris gaji besar dan segala macam, bisa membereskan pagar laut. Ya kan sekarang kepala desa Kohot sudah ditahan, sudah jadi tersangka. Jadi asal terus vokal dan bersuara mengungkap kebenaran. Pak Khalid nelayan aja bisa kok, masa Pak Ahok nggak bisa? Nah, pertanyaan besarnya, Pak Ahok sebagai komisaris utama Pertamina 2019-2024, menurut kalian semua dia berhasil apa gagal? Tolong tulis di kolom komentar. Terima kasih. Misalkan untuk semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus, untuk membereskan republik ini. Itu aja ngomong. Tuh Ahok. Kalau ente macan sejati nggak ngundurin diri. Macan sejati itu ya nggak nurut sama banteng. Ya, ente macan ompong cuma ngaum doang, nggak bisa nerekam. Itu masalahnya. Makanya Pak Prabowo lihat ente nggak bisa diandalkan. Mana lu Mahasewa, kok nggak mau turun ke jalan kalian-kalian ini? Diperkirakan hampir 1 kuadriliun total kerugian negara akibat korupsi Pertamina. Mana lu Najwa Shihab, mana peringatan darurat lu, mana media lu yang provokator itu? Ayo provokasi lagi biar semua rakyat turun ke jalan untuk menuntut disahkannya undang-undang perampasan aset. Berani nggak? Ya enggak lah, orang nggak ada dorongannya, nggak ada duitnya. Kalau aja kita fokus disahkannya undang-undang perampasan aset, koruptor itu udah pada gigit jari sekarang. Tapi apa? Kalian malah mendukung mereka, menolak efisiensi. Ayo demo, turun ke jalan. Mana kalian tuntut itu DPR untuk membuat undang-undang tentang hukuman mati untuk para koruptor. Berani nggak? Nggak cuma koruptornya aja, tapi sekeluarga dihukum mati karena ini adalah penyakit. Ini adalah penyakit yang turun-temurun diturunkan dari zaman Belanda, dari zaman Londo Ireng. Sejarah itu dibuat pemenang kita selama ini dibodoh-bodohin. Belanda nggak seburuk itu, kita dijajah sama bangsa kita sendiri sampai sekarang. Atau demo si Puan untuk sahkan undang-undang perampasan aset. Kalau tidak, dipecat aja. Nah, gimana? Setuju nggak kalian? Mistake. Højbjerg. Kane! Hits the post! It's a record! It's got it against the champions! Rob, it just had to be, didn't it? Ya, saya harus sampaikan bahwa cara berpikir saya memang berseberangan dengan Bung Rocky ya. Misalnya saja soal bahwa Pak Jokowi itu merusak demokrasi Indonesia dengan merusak Mahkamah Konstitusi kan? Saya nggak setuju. Saya merasa bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi untuk yang ujung-ujungnya mengizinkan Gibran maju itu bukan urusannya Pak Jokowi, itu urusannya Mahkamah Konstitusi. Kenapa Jokowi nggak batalin?
Bagaimana caranya dia membantah? Karena dia tidak ngerti political ethics itu dasarnya. Oke, silakan dijawab Bung Ali. Saya mau bilang bahwa Dia menikmati saya Bukan sekedar dia nikmati, dia nggak tidak paham. setuju dengan tuduhan bahwa yang berada di belakang keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah Pak Jokowi. Jadi di situ aja kita udah beda. Dia tidak bisa membuktikan itu, saya juga tidak bisa membuktikan. Saya bisa buktikan. Saya tidak bisa membuktikan. Saya buktikan, Saya bisa. tidak bisa membuktikan apakah Jokowi memang terlibat di sana. Saya akan buktikan. Gimana caranya Anda buktikan bahwa Jokowi ada di sana? Dengar gitu sekarang. Apa? Logik dari kekuasaan. Enggak, ini jangan logik dong. Buktinya apa? Buktinya apa? Bisa terangin itu bukti. Ya apa. Seseorang yang punya ambisi, dia akan maksimalkan ambisinya. Sampai di situ dulu, bener nggak tuh tesisnya? Tak, buktinya apa? Bukan, saya mulai dengan cara berpikirnya. Ya. Anda punya ambisi, Anda akan ambil kesempatan untuk memaksimalkannya apa enggak tuh? Kesempatan itu adalah sesuatu yang relatif. Yes. Jadi misalnya begini. Tunggu. Nggak, saya mau bilang, no. Anda harus siap. Kasih kesempatan saya selesaikan. Apa istilah, apa yang namanya ambisi? Nggak, saya mau bilang begini. Saya akan berusaha keras agar apa yang saya ambisikan itu tercapai. Tapi semua harus dia lakukan dengan cara yang etis. Sekarang Setuju? itu Ya. jadi saya mulai poin pertama ya. Kalau Anda punya ambisi, Anda akan maksimalkan apa enggak? Dengan cara yang etis ya. Dengan cara yang etis ya. Oke. Kapan cara yang etis itu dipakai oleh seorang yang ambisinya tak tertahankan lagi? Enggak, karena saya ada enggak, karena saya ada batasan etis, saya tidak akan mengatakan ambisi saya sudah tak tertahankan. Kapan seseorang menahan ambisinya kalau perintah moral dia itu adalah dinasti? Perintah moral apa? Perintah moral adalah perintah tertinggi. Yes. Tentu saja. Ya, jadi dia akan batalkan. Batalkan apanya? Kalau perintah moralnya bangun dinasti, oke, dia akan batalin apa enggak tuh? Bagaimana mungkin ada sebuah perintah moral bentuknya adalah bangun dinasti? Seharusnya tidak boleh ada, tetapi itu faktanya, itu deh lo. Itu karangan Anda. Lo ini itu imajinasi tanya, Anda. Gini. Imajinasi saya, oke? Iya. Imajinasi saya itu, you cari pembuktian ilmiah, nggak ada kan? Nggak ada. Baca seluruh analis Australia, Indonesia, disebutkan di situ ambisinya memang bangun dinasti. Saya tidak riset itu. Yang riset adalah teman-teman you yang PhD semua. Tanya Pak. Ya kenapa tiba-tiba saya harus setuju dengan mereka? Oh, you nggak setuju? Iya. Tetapi Kan argumen you itu dia tidak teoritis. Saya tanya sama Anda, tunjukkan buktinya bahwa dia dengan sengaja berusaha menjadi mastermind dari perubahan di dalam Mahkamah Konstitusi. 7 disertasi di dunia, 8 dengan disertasi Hasto tentang itu. Apa yang kurang? Apa hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi? Apa hubungannya dengan Jokowi? Sebut disertasi mana yang kesimpulannya adalah Jokowi itu memastermind perubahan Mahkamah Konstitusi. Oke. Sebut Google satu. aja. Bahkan mention one. Mention yang bisa dibaca orang Indonesia ya, disertasi Hasto. Enggak, Anda bilang ada 8, ada 7 plus Hasto jadi 8. Nanti gue kirim ke lu tuh 8 Ya. itu. Oke. Sekarang aja di depan Satu, publik. oke. Ini ada siaran langsung di televisi oke. nih ya. You minta satu, oke. Ya, siapa? Yang bisa dibaca dalam Ya. bahasa Indonesia, disertasi Hasto. Bahasa Inggris. Saya mesti sebutkan itu pada seseorang yang secara intelektual, setiap hari membaca jurnal. Saya nggak pernah baca. Saya baca dong saya. Dia nggak pernah baca. Apa Bang judul jurnalnya Bang? Jurnal itu dikutip di semua artikel. Ya itu apa? You mau tanya judulnya? Iya. Gua Google dulu. Enggak, kenapa Google dulu? Oh, ya oke. Silakan Google dulu kalau Anda bisa. Kalau saya terangkan di situ, Iya. orang tanya, versinya apa? Versi yang paling bagus itu versinya Hasto. Saya ambil yang tertinggi aja. Coba. Versinya Hasto apa pentingnya? Hasto is not an intellectual. Dia dapat doktor aja saya ragukan. Wow, kantor Wapres lama banget. Wow, ada apa nih? Ternyata dikunjungi anak-anak muda dari komunitas AI Indonesia. Anak-anak muda ini mau terlibat untuk meningkatkan literasi AI generasi muda Indonesia. Wow, keren wow. Mas Opres udah mengundang kita juga sini. Nah, kalau kita sebenarnya dari komunitas AIKO, kita salah satu komunitas AI yang terbesar sebenarnya di Indonesia. Kita ke sekolah-sekolah buat belajar AI gitu. AI ini benar-benar powerful, bisa bikin kita terbang, bisa bikin kita lari. Wow, keren ya. Dan sekarang blockchain dan AI ini adalah sebenarnya suatu hal yang menarik. Karena orang banyak banget yang antusias banget dengan AI.
pedoman dia. Jadi kan saya tapi tetap keren, masa depan musik makin masuk ditindaklanjuti di IC-nya siapa, tidak siapa, nanti balik lagi ke pelapor. Kita ini sebagai manusia sering menjauhkan diri dari Tuhan karena tidak jarang melanggar ajarannya. Oke, jadi video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.